Nomor antrian A2, silakan menuju lokasi. Oke, berapa? Silakan. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara penandatanganan kesepakatan bersama di bidang hukum perdata, tata usaha negara, dan pembinaan hukum lainnya. Penandatanganan naskah kesepakatan Subul Salam dan kasih perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Subul Salam. Sama Kejaksaan Negeri Sumatera. Mungkin bisa dijelaskan Pak soalnya? Ya, alhamdulillah baru saja kita mendatangani kesepakatan bersama terkait dengan pembinaan di bidang hukum perdata, kemudian juga tata usaha negara dan pembinaan hukum lainnya. Dan ini menurut kami ini sebuah catatan penting bagi jajaran Kementerian Agama Kota Subul Salam, khususnya di dalam rangka nanti ada beberapa hal yang terkait dengan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, kemudian juga nanti ada persoalan-persoalan tata usaha negara yang dapat ditangani oleh pihak kejaksaan selaku jaksa pengacara negara. Dan tentu Kementerian Agama Kota Subul Salam dengan jumlah ASN hampir 200 orang, kemudian juga dengan sejumlah satker yang ada, dengan permasalahan yang ada di lapangan, tentu kita tidak menutup kemungkinan ada persoalan-persoalan, terutama persoalan yang menyangkut dengan keperdataan, tata usaha negara maupun hal-hal lain, termasuk juga pertimbangan hukum lainnya di dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari Kementerian Agama Kota Subul Salam. Kalau di daerah lain ada Pak MOU serupa yang dilakukan dengan Subul Salam antara kejaksaan sama Kemenak di daerah itu? Ya, setahu saya ada. Dan apa yang kita lakukan hari ini memang atas kesepakatan pihak Kementerian Agama Kota Subul Salam dengan pihak Kejari, dan tentunya kan mesti kita diskusi dari awal ya,
sehingga ini bisa terjadi. Dan terus terang memang tidak mudah ya membangun komunikasi, membangun kerjasama seperti ini, apalagi itu ditindaklanjuti dalam sebuah MOU ya, kesepakatan bersama yang kita tangani secara bersama-sama. Dan tentu di dalam konteks ya seperti di dalam naskah MOU itu bahwa kita tetap pada koridor tugas fungsi masing-masing. Artinya bukan berarti dengan adanya dengan ada MOU seperti ini, jadi hal-hal yang termasuk di pidana misalnya, bukan berarti itu membolehkan ya. Tapi dengan adanya seperti ini kita berharap kerjasama, komunikasi, koordinasi, saling memberikan bantuan pembinaan ini akan lebih mudah. Kita sudah MOU, tentunya ada hal yang bisa kita bicarakan lebih lanjut, koordinasi, ya, bantuan dan seterusnya. Ini MOU-nya sudah ditandatangani Pak. Berarti ada gambaran nggak Pak gimana realisasian MOU ini dalam hal-hal apa misalnya? Ya seperti saya sampaikan di awal bahwa MOU ini terkait dengan bidang hukum perdata, ya. Perdata, tata usaha negara. Nah di dalamnya nanti ada kaitan-kaitan dengan pemberian bantuan hukum, ya. Khususnya di keperdataan dan tata usaha negara. Pertimbangan hukum juga nanti, termasuk juga koordinasi, kemudian pembinaan hukum lainnya. Karena sebagaimana saya sampaikan di awal, ya, kita dengan Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas fungsi dengan jumlah satker, dengan jumlah karyawan, dengan kompleksitas permasalahan di lapangan, tentu kita tidak bisa menghindari adanya permasalahan-permasalahan. Saya melihat bahwa persoalan tanah wakaf misalnya, kami melihat bahwa persoalan tanah wakaf hari ini di Kota Sebul Salam sebahagian besarnya belum terdata dengan baik. Nah ini bukan tidak mungkin pada satu saat ada permasalahan. Nah dengan adanya MOU seperti ini, kita berharap nanti jaksa dengan posisinya sebagai pengacara negara bisa memberikan bantuan. Tentunya sebelumnya dengan pemberian kuasa hukum kepada jaksa untuk bisa beracara nanti ketika proses hukum itu berlangsung di pengadilan. Ya. Tapi ini dalam konteks perdata. Pak, setelah dengan kejaksaan, mungkin ada rencana bekerja sama dengan bikin MOU lagi dengan instansi vertikal lainnya yang mungkin dalam pekerjaannya ke depan punya keterkaitan dengan kemenang, misalnya polisi. Ya, harapan kita tentu ya, kita sudah juga mencoba menjajaki kerjasama seperti ini dengan perguruan tinggi, sekolah tinggi ilmu, sekolah tinggi ya STAIN, sekolah tinggi agama Islam di Runding, Melabuh. Ya. Kemudian ya dengan sekolah tinggi ilmu tarbiyah Hamzah Fansuri kita sudah lakukan itu, sudah ada MOU, terutama terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi termasuk pengabdian masyarakat. Kita juga sudah bicara kemarin dengan UIN Araniri Banda Aceh, mungkin ada fakultas tertentu, kemudian ada hal tertentu yang bisa kita coba kerjasama. Karena tempo hari tahun yang lalu ada sejumlah mahasiswa UIN Araniri melakukan PKL di sini, KKN seperti KKN di Kota Sebul Salam. Tentu saya bilang kalau memang ini bisa ditindaklanjuti dalam sebuah MOU, artinya kerjasama yang berkelanjutan akan lebih bagus ya, bisa sama-sama diuntungkan dalam hal ini. Terakhir mungkin Pak soal MOU dengan kejaksaan yang mana ada catatan yang mau disampaikan Pak terkait dengan ini? Iya, alhamdulillah ini satu kesyukuran bagi kita hari ini bahwa kita bisa mengadakan kesepakatan bersama antara Kementerian Agama Kota Sebul Salam dan pihak Kejaksaan Negeri Sebul Salam. Dan tentu harapan kita MOU ini bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Tentu dalam konteks tugas masing-masing ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terutama di kita Kementerian Agama dengan jumlah satker yang ada, dengan tugas fungsi yang beragam, kompleksitas permasalahan di lapangan, tentu kita butuh ya,
bantuan-bantuan, pendampingan-pendampingan, pertimbangan-pertimbangan hukum, termasuk juga pembinaan hukum dari pihak kejaksaan. Karena menurut kita yang paham akan permasalahan-permasalahan ini tentu pihak kejaksaan lebih paham. Tentu seperti juga misalkan untuk mengingatkan kita ya kan, dengan adanya seperti ini kita bisa saling koordinasi, saling berbagi ilmu, mendapatkan pertimbangan, pembinaan seperti yang dilakukan oleh Pak Kajari di ruangan tadi. Ya, kalau tidak ada MOU kan kita juga risih kan. Dengan adanya MOU seperti ini ya, ada pintu masuk kita untuk bisa bekerja sama, terutama dalam posisi tugas masing-masing tentunya. Tidak saling mencampuri, bukan berarti dengan adanya MOU ini semuanya boleh, tidak. Jadi tugas fungsi masing-masing itu tetap kita atur, kita ikuti ya, tetap kita patuhi, tetap kita laksanakan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Pak Kajari, tadi Pak dari Pak Kepala Kantor Kemenang sudah penjelasan soal ini, tapi dari sisi kejaksaan lebih susah. Apa sih pentingnya Pak MOU ini? Ya, jadi bagi kami ya, ini kan wujud dari kemitraan pertama dalam konteks membangun sinergi kebersamaan kementerian lembaga, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Subuh Salam bersama dengan Kementerian Agama, yang tadi sama-sama telah kita saksikan, kita ikutin, sudah ditandatangani MOU atau nota kesepakatan kesepahaman dalam konteks bidang perdata dan tata usaha negara, yang tentunya nanti ke depan seperti tadi telah disampaikan dalam sambutannya Pak Kepala Kemenak, artinya ada kemungkinan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapin, seperti contoh tadi dibilang terkait apa, hibah, wakaf, yang ini tidak tertutup kemungkinan karena belum terdata dengan baik, dikhawatirkan akan menjadi masalah-masalah hukum. Dan Kemenak sudah bersama-sama dengan Kejaksaan tentunya dengan dasar MOU, nantinya bila ada akan diikuti tentunya dengan surat kuasa khusus, dan antara itu kita nanti mendampingi pihak Kemenak dalam hal menghadapi apakah kita sebagai penggugat atau kita tergugat, nanti kita bisa tampil mewakili Kemenak tentunya. Itulah wujud dari MOU yang hari ini kita lakukan. Peran seperti apa yang dari kejaksaan yang kan jelas sebagai orang yang instansi yang akan membuka persoalan. Nanti kalau dari kejaksaan sendiri gimana peran? Nah, jadi peran kita tentunya sebagai jaksa pengacara negara ya, jaksa pengacara negara itu mewakili dari pihak yang memberikan kuasa pada kita. Tadi di paparan kita juga kita sudah sampaikan, dalam bidang perdata dan tata usaha negara kita bisa memberikan bantuan berupa penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Nah, ini 5 ini yang bisa kita berikan. Dan bagaimana prosesnya? Prosesnya itu bisa berdasarkan non-litigasi atau non-litigasi. Jadi kita upayakan dulu pasti di non-litigasi agar perkara atau permasalahan yang diajukan dapat diselesaikan. Tapi kalau memang itu tidak tercapai, kita akan tempuh dengan jalur litigasi, artinya melalui jalur pengadilan. Di situ kita akan mengajukan baik kita sebagai tergugat ataupun penggugat, tentunya mewakili dari pihak yang memberikan kuasa. Dalam hal ini mungkin MOU kita tadi kita mewakili dari Kemenak, seperti itu. Selain dengan Kemenak, Pak, ada rencana kerjasama dengan instansi atau pihak-pihak lain dalam kaitan ini? Kita selama ini sudah ada dengan Pemko Subuh Salam, dengan PLN Subuh Salam, dengan BPJS Tenaga Kerja, dengan BPJS Kesehatan, kita sudah lakukan. Jadi ini yang kesekian, dan tidak tertutup kemungkinan nanti juga ada BUMN lain atau BUMD yang melakukan kerjasama atau melakukan MOU dengan kita dalam rangka untuk mendukung atau memberi bantuan terkait tentang bagaimana mereka berhadapan nanti seandainya ada hal-hal yang harus diselesaikan dalam konteks penegakan hukumnya, seperti itu. Masing-masing instansi ini kan beda peran kan. Kalau di kejaksaan sendiri penegakan hukum, dan
dari kejaksaan apabila itu terkait dengan kemenang, persoalan itu di kemenang? Tentu tidak ya. Tadi di awal saya sudah jelaskan fungsi-fungsi kita itu ada fungsi pidana ya. Dalam hukum pidana ada terkait ketertiban umum dan ada juga perdata dan tata usaha negara. Tadi sudah disampaikan dalam konteks pidana itu tentu bukan Kemenak, tapi pribadi orang-orang yang berhadapan dengan hukum yang di luar dari Kemenak. Bisa saja yang bersangkutan pegawai Kemenak, tapi dalam hukum pidana pasti urusannya itu bukan urus Kemenaknya, tapi urusan pribadi yang bersangkutan. Tapi kalau yang kita MOU hari ini, itulah urusan terkait tentang kelembagaan Kemenak. Jadi Kemenak yang digugat misalnya oleh ahli waris yang memberikan wakaf atau oleh ahli waris yang memberikan hibah misalnya, karena mungkin nggak tahu proses di awal, tiba-tiba kok udah hibah, udah ada wakafnya nih, ini mereka melakukan gugatan. Yang digugat itu pasti apa? Kementeriannya, Kemenaknya, bukan pribadi orang-orang yang di sini. Nah, jadi itulah kita mewakilin itu. Jadi memang pasti nggak akan ada benturan kepentingan di sini. Di dalam MOU sudah ada batasan-batasan. Sudah, tadi kan sudah dibacakan kan sebelum kita tanda tangani tadi kan dari MOU itu sudah dibacakan item per item isinya apa saja. Karena MOU itu kan juga memunculkan apa-apa saja nanti yang akan diberikan kuasa, misalnya Kemenak akan berhadapan dengan masalah hukum. Begitu juga tenggang waktunya juga ada. Jadi tenggang waktu juga dibuat. Jadi kenapa itu dilakukan juga sudah disebutkan di situ. Tujuannya untuk apa? Memang MOU itu memang menyebutkan itu. Jadi ada klausul-klausul yang sifatnya itu latar belakang, apa-apa isinya apa saja, dan terakhir tenggang waktunya. Nah, sehingga nanti kalau ini berakhir, kesepakatan para pihak apa terus diperpanjang atau cukup dulu, itu nanti kesepakatan. Pak, mungkin orang yang ada hal-hal yang mau disampaikan dari catatan terkait dengan MOU ini pada persoalan lokasi di mana kedua instansi ini bekerja. Ya, tentunya ya dengan ada MOU ini harapan kami terkait tentang peran penegak hukum, tentunya dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sualan dapat dirasakan masyarakat dan juga dapat dirasakan oleh mitra kerja kelembagaan, tentunya bisa dari instansi vertikal ataupun daerah, BUMD, BUMN. Dan kami berharap juga dengan ada MOU ini ke depan terkait kegiatan-kegiatan ini bisa seiring sejalan, lebih gampang dikomunikasikan. Artinya kita sudah membangun, kalau kita bilang ibaratkan ini kita sudah ada jembatannya nih, tinggal melangkah saja. Kalau belum ada MOU, jembatannya belum ada. Masih ini dengan MOU sudah ada jembatan, kita tinggal apa yang mau kita lakukan, apa yang harus kita buat dalam konteks untuk perbaikan dan berikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Mungkin silaturahmi apa? Oh.